Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Mutiara Ramadhani dengan NIM 2504510. Saya dari program studi pendidikan geografi. Saya membuat video ini sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan sesi 0277. Baik, di sini saya akan mengambil judul dari artikel konseptual saya, yaitu kota dan permukiman berkelanjutan. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini ada 5, yaitu yang pertama ada latar belakang, pertanyaan mendasar, tujuan penulisan, ringkasan pembahasan, dan kesimpulan saran dari judul artikel yang telah saya ambil. Yang pertama ada latar belakang. Di sini ada 4 latar belakang untuk materi kota dan permukiman berkelanjutan. Yang pertama ada urbanisasi global meningkat pesat. Pada saat ini, lebih dari 55% penduduk dunia tinggal di kota dan diperkirakan menjadi 68% pada tahun 2050. Yang kedua, pertumbuhan kota memicu tekanan pada penyediaan hunian, ruang hijau, transportasi, dan kualitas lingkungan. Yang ketiga, di Indonesia, urbanisasi tidak seimbang sehingga muncul kawasan kumuh, kemacetan, dan polusi. Yang terakhir, konversi lahan di perkotaan menyebabkan degradasi ekosistem dan meningkatnya risiko bencana. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar dari kota dan permukiman berkelanjutan. Di sini ada bagaimana pertumbuhan kota mempengaruhi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat? Apa tantangan utama kota di Indonesia dalam mencapai keberlanjutan? Faktor apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan? Yang terakhir adalah bagaimana peran teknologi, tata kelola, dan perencanaan spasial dalam meningkatkan kualitas kota? Berikutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang dan tantangan pembangunan kota berkelanjutan. Yang kedua, menjelaskan urgensi kota yang inklusif, aman, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penting dalam perencanaan kota berkelanjutan, di mana faktor-faktornya yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang. Yang terakhir, memberikan dasar akademik sebagai rujukan dalam memahami strategi pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan. Selanjutnya yaitu inti dari pembahasan kali ini, di mana saya akan menjelaskan ringkasan isi pembahasan dari artikel konseptual saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dinamika urbanisasi dan tantangannya. Urbanisasi global meningkat dan menuntut layanan dasar kota yang lebih besar. Jadi, urbanisasi dapat menuntut layanan dasar kota yang lebih besar. Mengapa? Karena semakin banyak masyarakat dari desa yang tinggal di perkotaan, maka layanan dasar perkotaan butuh lebih besar. Kemudian, pertumbuhan yang tidak terkendali menyebabkan konversi lahan, kawasan kumuh, dan polusi. Apabila semakin banyak masyarakat yang tinggal di perkotaan, maka lahan yang dibutuhkan juga semakin luas, sehingga dapat terjadi konversi lahan. Kawasan kumuh dapat terbentuk karena semakin sempitnya wilayah di perkotaan, maka akan banyak masyarakat yang terpaksa untuk tinggal di tempat yang kurang layak, sehingga menyebabkan kawasan kumuh. Selanjutnya yaitu semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di perkotaan menyebabkan semakin banyaknya polusi yang terbentuk karena semakin banyak yang menggunakan kendaraan. Yang kedua yaitu kualitas lingkungan perkotaan. Polusi udara, ruang hijau minim, sanitasi buruk dapat mempengaruhi kesehatan. Sedangkan konsep kota biofilik dan desain ruang publik ramah lingkungan pejalan kaki dapat menjadi solusi dari polusi udara dan yang lain-lainnya itu. Yang ketiga ada ketimpangan sosial dan inklusivitas. Banyak penduduk tidak mendapatkan hunian layak dan transportasi terjangkau. Kemudian, keberlanjutan harus memastikan keadilan akses, right to the city. Yang keempat, teknologi dan smart sustainable cities. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan layanan kota. Tantangannya yaitu akses teknologi dapat tidak merata, data tidak terintegrasi, dan kebijakan belum berbasis bukti.
Yang terakhir yaitu tata kelola dan perencanaan spasial. Diperlukan tata kelola terpadu, berbasis data, dan adaptif dalam perubahan iklim. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari judul yang telah saya ambil, yaitu urbanisasi membawa dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, kota berkelanjutan membutuhkan kualitas lingkungan yang baik, ruang hijau, dan hunian yang layak. Keberlanjutan harus inklusif, memastikan seluruh warga mendapatkan akses yang adil. Teknologi dapat menjadi solusi, tetapi harus disertai tata kelola kota yang kuat dan terintegrasi. Kemudian, perencanaan spasial dan kebijakan perkotaan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan resiliensi. Saran saya yaitu, pemerintah perlu memperkuat perencanaan tata ruang berbasis data, memprioritaskan peningkatan ruang hijau dan kualitas lingkungan kota, memperluas program hunian terjangkau untuk mengurangi kawasan kumuh, pemerataan akses teknologi agar manfaat smart city dirasakan semua warga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk tata kelola yang partisipatif, kemudian tingkatkan literasi warga terkait keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai kota dan permukiman berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.